Usai melumpuhkan Hamas, Hizbullah, dan Iran, Israel kini mengalihkan serangan intensif menuju kelompok Houthi di Yaman. Jumat 10 Januari 2025, Israel Defense Force atau IDF menggempur Yaman dengan lebih dari 20 jet tempur dan menjatuhkan sekitar 50 bom. Serangan itu menyasar pembangkit listrik dan pelabuhan-pelabuhan terbesar di negara tersebut. Stasiun TV Al-Masirah yang berafiliasi dengan Houthi melaporkan serangan udara Israel tersebut menghantam pelabuhan barat Ras Isa dan Hodeida. Pelabuhan Hodeida yang berperan penting untuk impor Yaman diserang sebanyak 6 kali. Sementara pelabuhan Ras Isa diserang oleh serangkaian bom. Serangan Israel juga menyasar pembangkit listrik pusat Hesias dekat ibu kota Yaman Sana'a serta distrik Harf Sufyan di provinsi Amran. Pembangkit listrik utama negara itu dijatuhi sekitar 13 bom oleh jet tempur Israel. Al-Masirah melaporkan seorang karyawan di pelabuhan Ras Isa tewas dan 6 lainnya luka-luka dalam serangan tersebut. Salah satu korban luka adalah seorang pekerja di pembangkit listrik Hesias. Sejumlah rumah rusak di sekitar lokasi serangan. Sementara Kementerian Kesehatan dan Lingkungan Yaman menyebut setidaknya 1 orang tewas dan 9 orang terluka akibat serangan udara IDF di ibu kota Sana'a dan provinsi Hodeida. Mereka menyebut serangan itu sebagai agresi Zionis, Amerika, dan Inggris. Sebelum serangan terjadi, Israel disebut telah berkoordinasi dengan Amerika Serikat dan Inggris. Agresi ini menjadi salah satu yang terbesar dilancarkan Israel ke Yaman usai pecahnya perang di Gaza pada 7 Oktober 2023. Serangan juga bertepatan dengan unjuk rasa masyarakat Yaman untuk mendukung Palestina di tengah pendudukan Israel di Gaza yang sudah berlangsung selama 16 bulan. IDF mengakui serangan ke pembangkit listrik dan pelabuhan-pelabuhan penting di Yaman tersebut. Agresi itu merupakan balasan terhadap serangan drone Houthi ke Israel. IDF berpendapat Tel Aviv memiliki hak dan kewajiban untuk membela diri. Menurut IDF, pembangkit listrik yang diserang merupakan sumber energi utama bagi Houthi dalam kegiatan militernya. Sementara serangan di pelabuhan Hodeida dan Ras Isa menyasar infrastruktur militer. Jumat 10 Januari 2025, Menteri Pertahanan Israel Katz mengancam akan mengejar dan memburu para pemimpin organisasi tersebut. Katz menyebut pihaknya dapat menjangkau area manapun dan tidak ada yang bisa lolos dari serangan mereka. תקיפת צה"ל היום בתימן היא מסר חד וברור למנהיג ארגון הטרור החותי עבד אל-מאלק אל-חותי ולראשי ארגון הטרור החותי בתימן. לא תהיה חסינות לאיש, נרדוף ונצוד אתכם ונשמיד את תשתיות הטרור שהקמתם. ידה ארוכה של ישראל תשיג אתכם בכל מקום. אלפי חות'ים שהשתתפו כעת במצעד שנאה נגד ישראל שמעו מקרוב את עוצמת מטוסי חיל האוויר. נמל חודדה משותק ונמל רס איסה בוער, והמסר הוא ברור. מי שפוגע בישראל ייפגע שבעתיים. Hal senada diungkap oleh Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Netanyahu mengatakan Houthi harus membayar harga yang mahal atas agresi mereka ke Tel Aviv. Kementerian Luar Negeri Iran mengecam keras serangan Israel ke Yaman itu. Kecaman serupa dilontarkan oleh kelompok Hamas. Seperti Hamas, Houthi juga merupakan salah satu bagian dari poros perlawanan yang didukung Iran. Sejak perang Gaza berlangsung, sekutu-sekutu Iran mengalami pukulan telak. Serangan Israel melemahkan Hamas di Gaza dan Hizbullah di Lebanon. Di Suriah, Bashar al-Assad yang juga sekutu kuat Iran digulingkan dari kursi kepresidenan dan sekarang ditampung Rusia. Praktis hanya Houthi yang masih terus mengobarkan perlawanan terhadap Israel. Sejak 8 Oktober 2023, kelompok yang muncul pada dekade 1990-an di Yaman itu terus mengirim rudal dan drone ke Tel Aviv sebagai bagian dari solidaritas mereka terhadap warga Gaza.
IDF mencatat sejak perang Gaza dimulai, Houthi telah melancarkan sekitar 40 rudal permukaan ke permukaan dan 320 drone dari Yaman ke Israel. Sebagian besar serangan itu tidak berbahaya dan dapat dengan mudah dicegat oleh sistem pertahanan udara berlapis Israel. Meski begitu, serangan-serangan Houthi sangat mengganggu kehidupan warga Israel. Di Yerusalem dan Tel Aviv, sirene serangan udara seringkali memaksa puluhan ribu orang masuk ke tempat perlindungan bom di malam hari. Satu rudal berhasil menembus Tel Aviv pada Desember 2024 dan melukai 16 orang. Banyak maskapai asing masih menutup penerbangan ke Israel sehingga mengakibatkan sektor pariwisata terganggu. Tak cuma menyerang daratan, Houthi juga terus menyerang kapal-kapal yang berafiliasi dengan Israel dan negara barat di Laut Merah dan Teluk Aden. Banyak kapal niaga lalu memilih menghindari Laut Merah dan merapat ke pelabuhan Israel yang berada di Laut Tengah. Imbasnya biaya angkut dan asuransi meroket tajam. Serangan Houthi itu juga menyebabkan pelabuhan Israel di Eilat nyaris mati. Terkini Houthi menembakkan 3 drone ke pusat komersial Israel di Tel Aviv, Kamis 9 Januari 2025. Juru bicara militer Houthi Yahya Saree mengatakan kelompoknya juga meluncurkan serangan drone dan rudal ke kapal induk Amerika Serikat USS Harry S. Truman di Laut Merah. Sebagai balasan, Amerika Serikat yang menjadi sekutu utama Israel bersama koalisi berulang kali menyerang pusat persenjataan dan depot senjata Houthi. Namun IDF mengakui perang melawan Houthi tidak akan berjalan dengan mudah meskipun Israel memiliki keunggulan di udara. El Pinko, peneliti senior dan mantan militer Israel, mengungkap kesulitan utama yang harus dihadapi Tel Aviv adalah minimnya informasi intelijen. Faktor jarak juga menjadi penghalang besar bagi Israel. Berbeda dengan Gaza atau Lebanon yang berbatasan langsung, Yaman terletak di selatan Arab Saudi dan Yordania, sekitar 2.000 km dari Tel Aviv. Jelas, operasi darat hampir mustahil dilakukan. Untuk dapat menggempur Yaman, IDF harus mengatur operasi lintas udara yang rumit dengan hasil akhir yang dipertanyakan. Api peperangan di Timur Tengah kini berpindah ke Yaman. Kelompok Houthi menjadi pion terakhir proksi perlawanan Iran yang masih sanggup menyerang Israel. Aksi balasan serangan udara IDF telah menghantam pelabuhan dan pembangkit listrik di sana. Meski begitu, Houthi jelas adalah tantangan yang berbeda, mengingat minimnya informasi intelijen dan jarak yang terbentang jauh. Seperti apa kelanjutan duel antara Israel melawan Houthi ini? Saksikan perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.